Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi sama aku, Devina Salsabila Firdausa. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan program penjadwalan yang udah aku buat. Berikut adalah tampilannya. Pada form pertama, aku membuat form login yang dihubungkan dengan database akses. Selanjutnya, ini adalah form kedua yang berisi form jadwal kuliah. Nah, di sini isinya ada label, terus ada combo box, kemudian ada button hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kemudian ada group box, ada labels, ada text box, kemudian ada tanggal dengan menggunakan date time picker. Selanjutnya ada list box 1. Selanjutnya ada button close. Nah, sekarang aku akan menjalankan program yang aku buat. Klik start. Maka akan muncul tampilan login seperti ini. Ketikkan username yang sudah diinputkan pada data akses. Di sini aku menginputkan username Devina, kemudian passwordnya name saya, kemudian klik login. Maka akan terhubung pada jadwal kuliah yang sudah dibuat. Nah, sekarang aku akan mencoba menginputkan, memilih kelasnya, kelas IK 1A. Klik button Senin, maka akan muncul tampilan jadwal seperti yang sudah tertera. Setiap hari jadwalnya akan berubah-ubah dan setiap kelas pun berbeda-beda. Jika diklik Selasa, maka jadwal yang akan tampil seperti ini. Rabu pun berbeda, Kamis, dan Jumat. Selanjutnya, kita bisa lihat tanggal pada form ini. Tanggalnya pun bisa diubah-ubah sesuai dengan keinginan kita. Pada bagian bawah tanggal terdapat pengumuman yang jika diklik ataupun di-enter akan muncul pengumuman-pengumuman yang ada. Selanjutnya, saya akan mencoba melihat jadwal yang ada pada kelas IK 1B, kemudian klik pada masing-masing button hari, maka akan dilihat perubahan jadwal yang akan tampil. Selanjutnya ke kelas IK 1C dan klik pada masing-masing button hari, maka jadwalnya akan muncul secara berbeda-beda. Begitupun juga dengan IK 1D dan IK 1E. Nah, jika sudah selesai, kita bisa klik close, maka akan muncul message box seperti ini yang bertuliskan Anda yakin tutup form ini? Jika iya, maka klik yes. Kalau tidak, klik no, maka akan kembali pada tampilan jadwal kuliah. Kalau sudah, klik yes lagi. Sekarang aku akan menjelaskan kode program yang ada pada form login. Nah, di sini saya menginputkan modul yang diawali dengan import sistem data oleh DB yang akan menghubungkan Microsoft Visual Studio-nya dengan Microsoft Access. Berikut adalah kode-kodenya. Bisa dilihat pada kode MyDB. Nah, itu digunakan untuk memanggil Microsoft Access yang akan dihubungkan dengan Visual Studio yang digunakan. Jangan lupa namanya harus sesuai dengan yang sudah dikopikan pada debug di Microsoft Visual Studio-nya. Di sini saya beri nama login. Selanjutnya, saya akan melihat bagian kode yang ada di form 1. Di bagian atas tetap menggunakan import system data.olydb.
Nah, berikut adalah kode-kodenya. Pada tampilan awal di form 1 terdapat textbox user dan textbox password. Apabila di-run pertama kali maka akan kosong. Selanjutnya, jika menekan tombol btn login, maka kita bisa menginputkan username dan password yang sudah dibuat pada Microsoft Access-nya. Nah, di sini jika kalian menginputkan username yang benar dan password yang benar, maka proses loginnya akan berhasil dan akan lanjut ke form bagian penjadwalan kuliah. Namun, apabila menginputkan username atau passwordnya salah, maka akan muncul message box dengan bertuliskan username atau password salah. Selanjutnya, jika menekan button cancel, maka akan terclose secara otomatis. Sekarang saya akan mencoba merun form login lagi untuk mencoba jika username atau password yang saya masukkan salah. Di sini saya mengetikkan username Devina, namun passwordnya 123. Kemudian klik login, maka akan muncul message box seperti ini dengan user atau password salah. Kemudian klik OK. Next, saya akan menunjukkan penyimpanan Microsoft Access yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini saya menyimpan pada folder pemrograman visual, kemudian UTS, kemudian klik folder UTS lagi, kemudian debug. Nah, di sini adalah file login Microsoft Access yang sudah saya buat. Berikut adalah isinya. Double klik pada login tabel, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini saya terdapat 4 tabel dengan user ID, username, user password, dan user level. Pada tabel username dan user password, saya isikan nama saya dan NIM. Kemudian user level berisi mahasiswa. Lanjut, saya akan menjelaskan kode program dari form 2. Di sini pada masing-masing button memiliki kode programnya masing-masing. Nah, pada button Senin itu dioperasikan dengan by click. Saya hanya menggunakan kode if else saja pada masing-masing button program hari. Jika if combo box text 1 memilih IK1A, maka jadwal yang akan muncul pada text box adalah seperti ini. Nah, jika combo box memilih kelas IK1B, maka jadwal yang akan muncul berbeda lagi, yaitu seperti yang tertera pada kode ini. Begitu pula dengan jika memilih kelas IK1C, maka tampilan jadwalnya adalah seperti ini. Selanjutnya dengan IK1D dan IK1E. Penggunaan fungsi if-else diakhiri dengan fungsi and-if. Kemudian lanjut pada button Selasa, sama juga cara mengoperasikannya dengan by click. Di sini kodenya masih sama seperti button Senin. Dengan jika memilih IK1A, maka muncul jadwalnya IK1B juga, dan IK1C, IK1D, dan IK1E. Pada setiap button hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, kodenya sama seperti ini semua, namun memiliki jadwal yang berbeda-beda.
kita lanjut ke button close. Jika kita mengklik button close, maka akan muncul message box yang bertuliskan Anda yakin menutup form ini. Nah, jika kalian sudah yakin menutup form, maka klik yes, maka akan tertutup secara otomatis. Kalau tidak, klik no, maka akan kembali pada form jadwal. Selanjutnya, pada list box berisikan kode seperti ini. Jika di enter, maka akan muncul teks yang sudah ditulis pada kode. Nah, itu tadi penjelasan program penjadwalan yang sudah aku buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.